Nama aku Farah Fadila, NIM 16424117. Halo guys, perkenalkan nama aku Kevin Yohanoi Pratama dengan NIM 16424030. Halo, saya Masfir Rahman, NIM 16424168. Perkenalkan nama aku Hairani Paramadani, NIM 16424075. Halo guys, perkenalkan nama saya Dwi Alansa dengan NIM 16424093. Perkenalkan nama aku Rizky Maulana dengan NIM 16424118. Bener banget. Betul. Guys, daripada kita ngomong-ngomong nggak jelas nih, aku ada topik menarik yang bisa kita bahas. Apaan tuh, Pin? Topiknya ini tentang geothermal. Kalian tahu kan geothermal? Tahu. Energi ramah lingkungan yang berdampak besar buat Indonesia. Tapi kita tahu kan kalau tantangan geothermal ini masih besar, ya kan? Nah, sebagai mahasiswa FTTM kita harus cari tahu solusi dari tantangan itu. Dan kita harus juga menghubungkan antara geothermal dengan 17 SDGs. Kalian pernah dengar kan? Iya, pernah. Iya. Kira-kira apa ya? Aku sih penasaran banget ya, gimana hubungan geothermal itu sama SDGs. Apalagi di bidang kita nih, sustainability-nya tuh apa sih? Soalnya sering dipandang buruk sama orang. Nah, gue juga penasaran banget. Pastinya kan bukan cuma tentang energi, geothermal juga mungkin ada mempunyai isu lingkungan dan isu sosial. Betul. Nah, mungkin sekarang kita mulai bahas dari segi lingkungan dulu nggak sih? Gimana sih geothermal itu berdampak pada lingkungan? Betul. Kita udah nyampe di desa Cilangka. Dimana di sini tempat terjadinya penolakan geothermal, guys. Nah, makanya di sini kita mau cari narasumber yang bisa kita wawancarai. Dimana di sini emang sumber mata airnya panas, guys, dan bisa jadi salah satu pertanda adanya geothermal ya di sini. Cuman kita udah tanya ke petugas di sini, katanya gimana dia? Kita diarahkan untuk ke balai desa. Jadi kita paling ke tokoh masyarakat setempat di sana. Dan ayo kita segera gerak aja. Maafnya Mbak, enggak, itu sensitif juga, jadi ya, saya juga nggak bisa jawab. Ya maksudnya kira-kira dari masyarakat sini tuh alasan untuk menolak, alasan umumnya aja sih sebenarnya. Waduh, kalau itu mah saya lagi, maafnya itu mah langsung tanya ke kepalaku atau kepala desa. Oh gitu ya. Tapi kira-kira yang ditakutin gitu loh sama masyarakat kalau misalnya seandai kata ada eksplorasi gitu kan ya tentang geothermal di sini gitu, emang yang ditakutin tuh apa gitu? Bukannya malah bagus gitu? Kan jadi maju gitu. Ya tapi kayak takut bisa ada kerusakan kayak ini tahu sendiri udah ngeliat lah kayak ini udah bersih udah harap ini kita semua di sini warga udah nyaman, jadi ya gitu aja, jadi kita belum, emang ini sensitif banget jadi kita masih belum bisa jawab. Ya dulu nih ya. Makasih Mas ya. Oke guys, sekarang jadi kita lagi mau makan karena kita sudah melewati perjalanan yang Lumayan jauh, cukup melelahkan juga. Alhamdulillah di sini kita masih dalam keadaan yang Selamat. sangat lama, tapi masih ada rasa takut dikit. Iya. Emang
desanya nih emang asri, indah. Kan marka jalannya aja, jalanan itu lebih rata, halus, dan marka jalannya tuh kelihatan ada zebra crossnya, nggak malah lebih rapi dari Jatinangor untuk tatanya ya. Jadi mungkin bisa kita asumsikan nggak sih kalau misalkan mereka menolak geothermal ini karena memang desa mereka udah bagus, sudah rapi, buat apa lagi dipasang geothermal kalau Dan misalkan mereka desa takut yang sudah mereka susun rapi-rapi tuh. dirusak nantinya. Nah, oke guys, kita bahas dari dampak lingkungan terlebih dahulu ya. Nah, kita tahu kan kalau geothermal ini suatu energi hijau, tapi ada beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan dari eksplorasi geothermal ini. Nah, kita tahu SDGs nomor 13 itu kan penanganan perubahan iklim, dan juga ada SDGs nomor 15 yaitu kehidupan di daratan. Nah, yang jelas berhubungan di sini pengeboran geothermal itu mempengaruhi tanah, ekosistem dan lingkungan. Nah itu dia masalahnya. Kita mungkin melihat dia memiliki sinergi ya kan ya dengan SDGs nomor 13 mitigasi perubahan iklim. Dengan keunggulan dia mempunyai keunggulan ya ini adalah dia energi hijau, lebih ramah lingkungan. Betul. Kalau kita bandingkan sama batu bara atau sumber energi lainnya. Betul, gitu. setuju. Tapi kalau misalnya kita lihat ketika geothermal ini dilakukan pengeboran yang terlalu dalam, ini justru malah menjadi ancaman yang baru untuk merusak ekosistem tanah dan merusak habitat yang alami. Setuju. Bener banget sih. Selain buat mengurangi gas rumah kaca ya, kalau sampai geothermal ini itu jadi daya wisata yang menarik, itu bakal butuhin kita banget sih. Jadi bisa buat tingkatin perekonomian lokal yang otomatis nantinya bakal banget kok melestarikan lingkungan, dan itu sesuai banget sih sama SDG ke-15. Nah, setuju banget tuh Farah. Nah, potensi dari wilayah geothermal sendiri itu bukan hanya untuk pemandian air panas saja, tetapi kita bisa gunakan sebagai sarana edukasi tentang energi bersih dan teknologi ramah lingkungan itu sendiri. Nah, kita kan ingin mencapai SDG 7 mengenai energi bersih dan terjangkau. Dari situ, jika kita bisa menggabungkan antara potensi geothermal itu sendiri dengan kita mengedukasi masyarakat, itu bisa menjadi win solution untuk kita sendiri. Keren banget sih. Nah, betul banget Ki, dengan kita memanfaatkan geothermal sebagai tempat wisata, tentunya itu bisa menjadi hubungan baik antara geothermal dengan SDGs nomor 15 kan. Nah, kalau kita tadi udah bahas tentang isu lingkungan, sekarang kita bahas tentang isu sosial nggak sih? Boleh. Nah, kita kan tahu nih SDG nomor 1 yaitu tanpa kemiskinan, dan SDG nomor 10 dengan mengurangi ketimpangan. Nah, ini kan ada kaitannya nggak sih dengan pengembangan geothermal gitu. Nah, masyarakat sekitar lokasi geothermal ini bisa terpengaruh dengan pengembangan geothermal, baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Nah, kadang-kadang nih mereka ini merasa terpinggirkan gitu, bener nggak sih? Bener banget tuh. Jadi itu mereka tuh orang yang daerah sekitar lokasi geothermal, banyak banget mereka yang merasa terpinggirkan, banyak seperti tidak tahu apa itu manfaatnya, apapun peluangnya. Padahal sepertinya kalau misalnya mereka tahu apa itu manfaatnya, bisa menjadi lapangan pekerjaan dan bermanfaat bagi mereka. Nah, iya nggak sih, mereka tuh kayak gitu karena mereka tuh nggak tahu apa itu manfaat dari geothermal. Nah, oleh karena itu ada baiknya itu edukasi tentang geothermal ini harus ada sejak awal nggak sih, supaya masyarakat itu bisa tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, karena adanya hal itu makanya masyarakat itu bisa lebih terbuka dan bisa lebih berpartisipasi akan adanya hal ini. Nah, hal ini juga tuh berkaitan dengan SDG nomor 16, di mana SDG nomor 16 itu membahas tentang keadilan, perdamaian dan kelembagaan. nah iya itu. Jadi hal ini tuh mengacu pada nanti tentang kesinergisan antara pemerintah itu bisa mengembangkan ini tapi bisa melibatkan semua pihak secara adil. Benar. Gue setuju apa yang dikatakan. Dan juga tadi apa yang dikatakan sama Kayara nih tentang pekerjaan yang layak. Kita tuh juga gak bisa ngelupain dengan SDG nomor 8 ya, tentang pekerjaan yang layak pada intinya. Jadi dengan keterlibatan masyarakat dengan geothermal itu memunculkan ketertarikan masyarakat untuk ikut serta dalam proyek geothermal ini, dan itu juga akan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Betul. Kan gitu. Betul. Jadi
Bener banget sih, jadi geothermal itu bukan cuma tentang energi, tapi gimana kita untuk ningkatin kualitas hidup masyarakat. Nah gimana sih caranya kita bisa mengedukasi, terus bisa juga ajak masyarakat itu untuk akses informasi, dan juga yang pasti mereka itu harus berpartisipasi aktif. Itu dia. Indonesia merupakan negara dengan cadangan geotermal salah satu yang terbesar di dunia. Namun, tanpa adanya kepedulian kita sebagai masyarakat untuk melihat peluang ini, siapa lagi? Generasi penerus bangsa harusnya peduli untuk masa depan bangsa. Energi bersih, terbarukan, ramah lingkungan, berkelanjutan, itu semua aspek demi keberlanjutan bumi kita untuk lebih bersih dan lebih baik lagi bagi makhluk bumi.